Viral di media sosial video pembubaran ibadah jemaat gereja. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi Paling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi menangkap sejumlah anggota GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kami akan menyampaikan orasi kami yang berjudul Civic Education di Era Digital, Menolak Radikalisme, Menjaga Perdamaian. Saudara-saudara yang kami hormati, hari ini kita hidup di era digital. Teknologi kini telah menghubungkan kita hanya dengan satu sentuhan layar. Namun sayangnya, teknologi yang seharusnya menjadi jembatan persaudaraan justru sering dipakai sebagai tembok pemisah. Media sosial yang seharusnya menebarkan ilmu dan pengetahuan justru kerap menjadi ladang ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi. Lihatlah berita akhir-akhir ini, saudara. Ada sekolah yang diguncang isu intoleransi hanya karena siswanya berbeda keyakinan. Ada warga yang menolak pembangunan rumah ibadah hanya karena berbeda agama. Dan di dunia maya kita dapat mendengar kasus para remaja yang terpapar oleh kekerasan hanya karena menonton konten radikal di media sosial. Saudara-saudara yang saya hormati, inilah tantangan kita pada hari ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, inilah wajah baru radikalisme. Ia tidak lagi hanya muncul lewat ceramah-ceramah yang tertutup, tetapi juga lewat layar gadget yang kita pegang setiap hari. Radikalisme digital. Dan jika kita lengah, generasi muda akan mudah terjebak di dalamnya. Radikalisme digital menyusup lewat pesan singkat, konten viral, hingga komentar yang menuai kritik dan saran yang negatif. Ia bergerak cepat tanpa batas ruang dan waktu. Lalu, apa jawabannya? Jawabannya ialah pendidikan kewarganegaraan yang dibayangkan ulang sesuai zaman Civic Education Reimagined. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya boleh berhenti di ruang kelas, tetapi ia harus hadir di ruang digital. Saudara-saudara, jangan remehkan satu jari kita di dunia maya. Satu klik bisa menjadi doa, namun satu klik juga bisa menjadi dosa. Maka dari itu, mari kita jadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai perisai anak muda. Saudara-saudara sekalian, mari kita bayangkan ruang kelas masa depan. Guru tidak hanya mengajarkan pasal-pasal konstitusi, tetapi juga mengajari siswa bagaimana merespon hoaks di media sosial. Siswa tidak hanya belajar Pancasila, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan saat berdiskusi di forum daring. Pendidikan anti-radikalisme berarti membekali generasi muda dengan hebat untuk berkata, "Kami berbeda, tetapi kami menghargaimu." Kita harus ingat, intoleransi yang kita saksikan pada hari ini, baik itu dalam penolakan rumah ibadah, diskriminasi di sekolah, maupun ujaran kebencian di media sosial. Ini semua berakar pada ketidakmampuan kita dalam menghargai perbedaan. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan baru harus menjadi benteng, bukan hanya benteng di dunia nyata, tetapi juga benteng di dunia maya. Saudara-saudara sekalian, mari kita ubah cara kita mendidik. Mari kita ubah cara kita bersosial di ruang digital. Mari jadikan teknologi sebagai ruang yang inklusif, bukan ruang yang eksklusif. Mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan perdamaian, bukan sebagai tembok perpisahan. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat yang menentukan adalah kita. Apakah kita menggunakannya hanya untuk menebar radikalisme atau untuk menumbuhkan kedamaian?
Dan kami percaya dengan pendidikan kewarganegaraan yang lebih kritis, inklusif dan adaptif, generasi Indonesia mampu berkata, kami adalah warga negara yang cinta damai, kami menolak radikalisme, kami menolak kekerasan, dan kami siap membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.